Gak ada apa-apa. Akhirnya Saroh kembali lagi melanjutkan aktivitasnya. Dan boom! Tiba-tiba Saroh merasakan hal yang sama kayak tadi. Ini seolah jarak yang dekat sekali. Ini Saroh sedang diamatin. Ini siapa ya? Akong? Ama? Akong? Ama? Gak ada siapa-siapa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Bum 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 bum. Apa kabar semuanya? Penikmat channel Rian Agus Widodo. Akhirnya permintaan dari subscriber yang, Mas tolong dong tayangin terus tiap harinya, ditayangin terus tiap harinya, jangan pernah ada jeda. Kami ini dari Rian Agus Widodo dan tim ini mencoba untuk menayangkan setiap harinya, dan ini udah berapa hari ini ya, kita tayang sehari sekali, paling mentok mungkin liburnya ini 2 hari sekali, karena memang kadang penghafalan cerita yang dari kiriman subscriber yang bener-bener ceritanya panjang ini saya harus menghafalin, dan ada beberapa yang aktivitas baru saya, ini saya bikin konten lagi, konten mukbang. Jadi kayak saya makan makanan lalap-lalapan mentah, sayur-sayuran mentah, ini saya bikin konten mukbang. Channelnya ini namanya Raw Food. Nanti kalian bisa kepoin ya. Dan minggu-minggu ini lagi proses syutingnya. Jadi nanti kalau pas udah tayang, ini pasti akan saya share. Oke, cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini kisahnya berjudul Penghuni Rumah Baru Majikanku. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan dan kenyamanan bersama. Dari narasumber juga sering mewanti-wanti. Mas, tolong dong mas disamarkan, mas tolong dong disamarkan, nama, tempat semuanya disamarkan. Saya juga untuk keamanan saya dan tim saya juga, kadang ketika saya menceritakan yang memang benar-benar kisah nyata, ini saya kebawa dan memang ngerasain kadang sedikit pusing apa segala macam kayak gitu, nggak bohong ya, nggak bener-bener yang saya rasakan itu seperti itu gitu. Ini seolah-olah auranya memang bener-bener ada gitu sih. Sebut saja toko di sini namanya Saroh. Saroh ini hidup dengan suami dan 2 putranya. Nah kebetulan nih putranya ini yang pertama, putra pertama ini usianya 10 tahun, dan putra kedua ini usianya kisaran 2 tahun. Dan karena Saroh ingin mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ini Saroh menitipkan kedua putranya ini ke kakaknya Saroh. Dan Saroh ini merantau ke luar negeri menjadi TKW. Dan di tempat Saroh bekerja, disinilah banyak teror-teror yang menimpa Saroh. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi, kita jemput Saroh. Bukan. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom! Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Jakarta Timur, 2010. Seperti yang saya bilang di awal, tokoh di sini kita sebut saja namanya Saroh. Saroh ini hidup dengan suami dan kedua anaknya yang saya bilang di awal tadi. Tapi anaknya Saroh ini satu anak kandung dan satunya ini anak angkat. Usia anak kandungnya Saroh ini 10 tahun. Dan anak angkatnya ini usianya 2 tahun. Bisa dikatakan masih bayi. Suami Saroh ini pekerjaannya ini seorang pemborong mebel. Pemborong mebel yang dimana memang bisa dibilang proyek suaminya ini saat itu memang jaya. Makanya si Saroh ini mengangkat anak dari tetangga sebelahnya Saroh. Yang kebetulan, maaf nih ya, yang memang ekonomi dari tetangganya Saroh untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya bisa dibilang memang di bawah pas-pasan. Makanya si Saroh ini punya rasa iba dan menawarkan diri untuk mengangkat anak dari salah satu tetangganya itu yang memang rumahnya sebelahnya Saroh. Anaknya ini memang banyak. Ikutlah sama Saroh, diangkatlah menjadi anak Saroh. Singkat cerita, pada tahun 2013, ini suami mengalami sakit-sakitan. Ini sering banget yang namanya bolak-balik ke rumah sakit. Hingga pada akhirnya, naas menjumpai suami Saroh. Suami Saroh ini meninggal.
Dan meninggalnya ini di rumah sakit. Semenjak suaminya Saroh ini meninggal, ini kondisi proyek-proyekannya suaminya Saroh otomatis berhenti total. Dan ekonomi Saroh ini berubah drastis. Sisa-sisa tabungan ini untuk tambal sulam kehidupan sehari-harinya ini udah mulai nggak cukup. Apalagi putra angkatnya ini masih membutuhkan susu, masih membutuhkan vitamin. Disinilah Saroh kebingungan. Dan akhirnya pada suatu hari ini kakaknya Saroh, yang rumahnya memang di daerah Jakarta juga, ini main ke tempat Saroh. Karena tahu kondisi Saroh ini seperti ini. Kita sebut saja Mbak Mirna. Mbak Mirna ini datang, nawarin ke Saroh. Roh, gimana kalau putra-putramu ini ikut aku? Kamu nyari kerja. Gak apa-apa. Anggap aja ini Mbak ini menolong. Mbak ini ikhlas. Masalah sekolah, putra-putramu nanti, masalah bubur bayi, masalah susu, masalah apapun itu, biar Mbak sama suami Mbak ini yang nanggung. Kamu fokus, lamar-lamar kerja mumpung kamu itu masih muda, Roh. Mbak tahu kok kamu ini gigih, gak mau yang namanya terpuruk. Mbak tahu. Ya ini cuma Mbak nawarin ke kamu. Iya Mbak, tapi gimana ya Mbak? Anak-anak kalau jauh sama aku gimana ya Mbak? Udah, kamu gak usah mikirin itu. Kasih sayangku ke anakmu itu sama aja kok. Aku anggap mereka ini anak-anakku juga. Ya udah Mbak, nanti aku tak coba ngelamar-ngelamar kerja Mbak. Siapa tahu ada lowongan. Ya udah kalau gitu, biarkan anak-anak kamu hidup sama Mbak. Di sini Saroh berpikir, mau nggak mau dalam waktu dekat, ini si Saroh harus mendapatkan pekerjaan. Akhirnya si Saroh ini nyari info. Keliling tuh si Saroh. Dari mall, pasar, apapun itu semua dikelilingin Saroh. Dan Saroh memang sengaja langsung menaruh lamaran. Dan ternyata benar, alhamdulillah. Salah satu lamaran yang Saroh taruh, ini ada panggilan. Halo, ini dengan Mbak Saroh? Oh iya Pak, kebetulan saya sendiri Pak. Mbak Saroh ini bisa ke kantor nggak besok untuk interview? Alhamdulillah Pak. Beneran Pak? Iya, coba interview dulu, nanti barangkali memang cocok dengan pekerjaannya dan saya juga tertarik dengan Mbak Saroh. Dan kalau Mbak Saroh ini masuk di kriteria saya, ini Mbak Saroh nanti bisa langsung kerja. Alhamdulillah Pak, iya Pak, besok saya akan segera ke sana. Akhirnya keesokan harinya, ini si Saroh langsung mendatangi mall itu. Salah satu mall yang memang ini yang menelpon Saroh. Di bagian pemasaran, Saroh ini nanya, Pak, saya namanya Saroh Pak. Oh ya Mbak Saroh silakan, sudah ditunggu sama HRD-nya. Alhamdulillah di sini. Ternyata akhirnya saat ketemu sama HRD-nya, ini Saroh ngobrol. Oh ya Pak, bagaimana Pak? Apakah saya diterima di sini Pak? Emang sebelumnya Mbak Saroh ini ada kerja di mana? Saya belum pernah bekerja Pak, baru kali ini Pak. Mohonlah Pak, kebetulan saya memang ini kebutuhan ekonomi saya ini banyak Pak. Kalau Mbak Saroh jadi kasir mau? Oh enggak Pak, enggak apa-apa Pak, apapun pekerjaannya Pak. Singkat cerita, Saroh ini diterima. Bekerja di salah satu mall di Jakarta. Dan Saroh menerima uang. Ini gajinya Saroh ini 3 juta. Per bulannya. Tapi apalah daya, uang 3 juta ini nggak cukup untuk biaya Saroh sendiri. Dan Saroh ini nggak mau yang namanya ngerepotin kakaknya terus. Karena apa? Saroh ini harus mencukupi kebutuhan kedua anaknya yang dititipin sama kakaknya. Saroh ini nggak mau berpangku tangan, tetap pingin menyuplai uang. Pingin memberi yang terbaik, nggak pengen ngerepotin kakaknya. Saroh ini terus mampir ke tempat kakaknya ngasih uang untuk beli susu lah, apalah segala macam. Tapi memang nggak cukup, belum lagi buat makan Saroh dan lain-lain. Ini 3 juta nggak cukup. Singkat cerita, di mall ini kan Saroh ini punya temen. Ada temen yang memang dia ini punya link untuk mendaftarkan menjadi seorang TKW. Disitulah Saroh tidak berpikir lama. Saroh memutuskan untuk keluar dari mall dan mendaftarkan diri menjadi TKW. Akhirnya singkat cerita Saroh ini menjadi TKW. Berangkatlah Saroh ke Taiwan. Saroh meluncur berangkat ke Taiwan. Dan kebetulan tugas pertama Saroh ini mendapatkan majikan dan disuruh menjaga nenek. Berarti ini ibunya dari majikannya Saroh. Dan di sini Saroh ini disayang oleh majikannya. Kebetulan memang majikannya ini baik. Tapi nenek yang dijaga Saroh ini gak lama. Ini 6 bulan kemudian, ini nenek ini meninggal. Nenek yang dijagain Saroh ini meninggal. Karena memang sudah tua sekali. Akhirnya, karena memang tugas Saroh di situ sudah habis, nenek yang dirawat Saroh ini sudah meninggal. Agensi dari Saroh ini menawarkan Saroh lagi.
Kamu mau nggak kalau kerja di Taichung? Di sini kamu ngerawat suami istri, memang mereka berdua ini sudah tua-tua. Tapi mereka kondisinya ini masih sehat. Gimana? Mau nggak? Oh iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Akhirnya Saroh ini pindah majikan. Di majikan baru ini, Saroh ini memang merawatnya agak lumayan ringan, bisa dikatakan ringan. Karena Akong dan Ama ini sepasang suami istri, ini mereka ini memang walaupun tua, tapi mereka ini masih giat olahraga. Kebetulan, Akong ini adalah seorang pensiunan dokter. Nah, pekerjaannya Akong ini ada di samping rumah. Jadi entah itu dia ngurusin proyek apa, bisnis apa yang dikelola Akong. Dan Ama, istrinya Akong, ini setiap paginya ini ikut sekolah manula, baca tulis. Bahkan sampai olahraga. Ini Ama jalani. Makanya sepasang suami istri ini terlihat selalu sehat dan bugar. Nah, Saroh ini tinggal di tempat Akong. Ini rumah Akong ini 3 lantai. Lantai kedua ini ditempatin Akong sama Ama. Nah, kalau si Saroh ini tinggal di lantai 3. Kebetulan lantai 3 ini ada 2 kamar. Nah, kamar pertama ini tempat berkas-berkas dokumen-dokumen penting Akong. Nah, kamar yang kedua ini barulah ditempati oleh Saroh. Dan di atas ini setelah keluar dari kamar ini ada balkon yang dimana buat tempat jemur baju. 2 tahun berjalan Akong ini senang dengan kerjaan Saroh. Karena Saroh ini orangnya bener-bener rajin. Saroh ini bener-bener ulet, pinter. Pokoknya Ama dan Akong ini bener-bener sayang sama Saroh. Bahkan nganggep Saroh ini kayak anak kandungnya sendiri. Suatu ketika, Akong ini membeli rumah tepat di belakang rumah Akong. Karena penghuninya ini meninggalkan rumah itu, ingin membeli rumah baru. Dan kebetulan karena tanahnya ini berdampingan dengan rumah Akong, yang tepat ada di belakang rumah Akong, akhirnya Akong ini membeli rumah tetangganya itu tadi. Dibelilah sama Akong, dan Akong ini merenovasi. Saat sedang direnovasi, Akong ini ngomong sama Saroh. Ini kalau bahasa Indonesianya ya, ini Akong ini ngomong sama Saroh. Saroh, nanti kalau rumah ini udah jadi, kamu nempatin sini. Lagian memang ini kan berdampingan. Jadi nanti kamu bisa sekaligus bersihin rumah depan dan rumah belakang. Oh ya Pak, nanti saya bersihin. Rumah depan, rumah belakang pasti saya bersihin. Karena memang Akong dan Ama ini sangat percaya banget dengan Saroh. Nah, kebetulan bentukan rumah belakang ini ada 2 lantai. Singkat cerita, rumahnya ini udah jadi. Yang setelah direnovasi sama Akong ini udah jadi. Akhirnya Saroh ini menempati. Di hari pertamanya Saroh menempati di rumah belakang. Saroh ini tidur di lantai 2, lantai paling atas. Saat sedang tidur, ini tiba-tiba Saroh ini kebanting. Jadi Saroh ini jatuh dari tempat tidur. Bak! Dan jatuhnya Saroh ini kayak gelinding. Nggak cuma Saroh ini jatuh ini nggak. Kayak gelinding guling. Aku kenapa ya? Kok ada kayak yang narik? Jadi seolah memang perasaan Saroh ini kayak ada yang narik. Tapi di sini Saroh tetap positive thinking. Saroh berpikir, oh mungkin aku kelelahan. Karena mengurus 2 rumah bolak-balik. Saroh pun melanjutkan tidur. 2 hari kemudian, Saroh ini sedang membersihkan lantai bawah. Yang di rumah belakang yang dihuni Saroh tadi. Saroh ini lagi bersihin rumah. Ini saat Saroh sedang ngepel, Saroh sedang bersihin rumah. Ini dari pagi, ini kayak ada orang yang sedang merhatiin Saroh. Tapi entah di mana. Saroh ini nyari. Sebelah mana ya? Perasaan kayak ada orang ikutin aku. Perasaan kayak ada orang yang ada di kiri kanan, sedang liatin. Kayak ada orang yang perhatiin Saroh. Saroh ini bengong. Dan Saroh ini sempat memberhentikan aktivitasnya. Saroh ini duduk. Ini siang hari. Dan bisa dikatakan ini masih pagi. Saroh ini ngeliatin kiri kanan. Dan saat Saroh berhenti, justru keadaan mulai normal. Keadaan mulai stabil. Seolah-olah memang tenang. Gak ada apa-apa. Akhirnya Saroh kembali lagi melanjutkan aktivitasnya. Dan boom! Tiba-tiba Saroh merasakan hal yang sama kayak tadi. Ini seolah jarak yang dekat sekali. Ini Saroh sedang diamatin. Ini siapa ya? Akong? Ama? Akong? Ama? Gak ada siapa-siapa di situ. Kembali Saroh melanjutkan aktivitasnya. Saat itu Saroh sedang membersihkan lemari-lemari. Ini
kayak ada orang yang sedang menghembuskan nafasnya persis di leher Saroh. Ini kayak ada angin, kayak hembusan nafas. Ini ada di leher Saroh. Saroh di sini berpikir tetap positif. Mungkin aku kelelahan, mungkin aku capean. Karena aku ngurus tiap hari 2 rumah. Ini halunya aku, ini hanya halunya aku. Dan Saroh sekali lagi bukan penakut, bukan seorang penakut. Yang sedikit-sedikit cerita ke majikannya atau sedikit-sedikit cerita ngomong atau apa segala macam. Saroh gak pengen itu. Saroh berpikir positif. 3 bulan kemudian, menuju ke 3 bulan itu, ini tetap Saroh ini sebenarnya ada kayak orang yang lagi ngikutin Saroh. Tapi Saroh gak gubris. Oke, setelah 3 bulan kemudian itu, pada malam harinya, ini Saroh tertidur. Kondisi sudah gelap, semua lampu sudah dimatikan oleh Saroh, dan Saroh ini tak lupa baca doa dan mulai tidur. Tak lama kemudian Saroh ini tidur belum lama. Tiba-tiba Saroh ditarik dan dibanting dari tempat tidur. Boom! Bah! Saroh jatuh, ngeguling lagi. Sama persis. Kayak kejadian di mana Saroh pernah mengalami hal seperti ini. Dan ini tarikan bajunya Saroh ini bener-bener merobek baju Saroh. Karena baju tidurnya Saroh ini bener-bener tipis. Jadi ini kayak ada cakaran yang memang menarik baju Saroh hingga sobek. Masa sih aku jatuh sampai sobek bajunya? Ini sampai tulang ekornya Saroh ini sakit. Karena bener-bener membentur lantai. Bak! Dan guling. Anehnya bener-bener bajunya Saroh ini robek. Singkat cerita, pada pagi harinya, ini Saroh mau mulai aktivitas. Dan memang Saroh kan tidur di lantai atas nih. Ini Saroh rencana ini mau nyuci pakaian. Yang kebetulan, tempat cuci pakaiannya ini ada di kamar bawah. Nah, ada tangga yang dimana Saroh harus melewatin itu. Tiba-tiba ini kayak ada orang yang mendorong Saroh. Di punggung Saroh ini didorong terus-menerus. Hingga sampai Saroh ini di bibir tangga. Dan disitulah Saroh ini didorong yang sangat kencang sekali. Boom! Saroh terjatuh. Dan saat Saroh ini beranjak, mau berdiri, tiba-tiba ini didorong kembali. Dan hingga membuat kaki Saroh, di pergelangan kaki Saroh, ini nanti gambarnya saya kasih lihat ya. Gambar aslinya kaki Saroh. Ini tiba-tiba kakinya Saroh, ini tiba-tiba sampai bunyi krak. Ini seolah-olah kayak tulang dipatahkan. Hingga bunyi krak. Ini gambarnya nanti saya kasih lihat di sini. Gambar asli kakinya Saroh. Ini langsung memar. Saroh kelojotan di situ. Sakitnya minta ampun. Saroh ini teriak-teriak, "Tolong! Tolong, kakiku patah! Tolong!" Hingga akhirnya Akong ini dengar. Akong dengar terus nyamperin Saroh. Kenapa? Karena Akong ini mantan dokter, akhirnya diobatin sama Akong. Tapi di sini Akong, metode pengobatannya ini nggak diurut. Saroh juga dikasih untuk obat penghilang rasa sakit. Tapi tetap, Saroh ini ngerasain sakit yang luar biasa. Hingga berjalannya Saroh, ini agak kesakitan. Bayangin kalian yang disuruh merawat 2 rumah, dan kondisi kakinya sakit seperti itu, seperti Saroh. Dan di sini untungnya, majikannya ini baik. Sering menyuruh Saroh ini istirahat. Singkat cerita, berapa hari kemudian kaki Saroh ini belum membaik ya, masih memar. Berapa hari kemudian Saroh ini tertidur. Ini tiba-tiba angin kencang di dalam kamarnya Saroh. Angin ini bergemuruh di kamarnya Saroh. Hingga membuat kamar Saroh ini berantakan. Ada kertas-kertas. Dan di situ mau ada pernak-pernik, barang-barang, semuanya terjatuh. Saroh kaget, ada apa ini? Boom! Tiba-tiba ini kayak ada makhluk tinggi besar. Tiba-tiba datang, ini langsung menindih badan Saroh. Saroh ini kayak ditindihin badannya. Dibukalah baju Saroh. Brak! Ini seolah-olah bener-bener kayak mau memperkosa Saroh. Ini kayak ada makhluk yang nafsunya luar biasa. Dan disinilah Saroh ini takbir terus. Allahu Akbar, ya Allah, tolong lindungilah aku. Dan boom! Seketika, makhluk tadi udah gak ada. Tiba-tiba angin juga hilang. Dan anehnya, barang yang tadi berantakan, yang terkena angin,
ini kembali ke tempat semula. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya? Ada apa di tempat ini? Ini sebenarnya bekas tempat apa? Ini perasaan Saroh kacau balau saat itu. Singkat cerita, 2 hari kemudian setelah kejadian itu, Saroh pun jadi takut. Padahal Saroh ini udah terus mencoba untuk melawan rasa takut itu. Ini 2 hari setelah kejadian angin itu, ini Saroh mencoba tidur. Dan ini Saroh berdoa terus menerus hingga Saroh ini tertidur. Dan tiba-tiba ini datang makhluk tinggi besar, kurang lebih tingginya ini 2 meter. Orangnya ini putih, bersih. Gagah orangnya ini malah. Ini datang tiba-tiba, nubruk Saroh, menindih Saroh. Ini kayak nafsunya yang luar biasa. Ini menjamah-jamah tubuh Saroh. Tolong. Aku nggak mau. Allahu Akbar. Aku nggak mau ini. Tuhan tolong aku. Allah tolong aku. Tolong. Ini tiba-tiba Saroh langsung kebangun. Dan saat Saroh terbangun tiba-tiba boom. Laki yang tinggi besar tadi yang ada di pandangan Saroh tiba-tiba berubah jadi perempuan cantik bergaun merah. Dan tiba-tiba ini langsung menarik Saroh. Dia ini kayak ngajak berteman tapi kasar. Caranya ini kasar. Bener-bener Saroh ini dibanting-banting kayak ngajak main tapi kasar. Saroh tahu maksud perempuan itu. Dia pengen berteman tapi cara ngajaknya berteman ini kayak bener-bener kayak nyiksa. Saroh, ya Allah, iya, aku mau dibawa kemana? Sedangkan kaki Saroh ini sakit, belum sembuh total. Singkat cerita, pada pagi harinya ini justru Saroh. Ini tidurnya gak di lantai atas. Ini justru Saroh tidur di lantai bawah. Saroh terbangun. Hah? Kok aku tidur di lantai bawah? Udah pagi. Tapi di sini Saroh gak mau ngomong Akong sama Ama. Udahlah, biarinlah. Dengan kakinya yang masih sakit, belum sembuh bener, ini Saroh tetap melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan. Kayak mencuci, karena ada mesin cuci di situ. Setelah mencuci, Saroh ini menyetrika baju-baju kemarin yang udah pada kering. Disetrikain sama Saroh tuh di situ. Dan tiba-tiba saat Saroh ini lagi ngelipat-ngelipat baju, tiba-tiba ini kayak ada yang dorong Saroh. Hingga akhirnya kaki Saroh ini menekuk. Bener-bener kaki yang belum sembuh ini tiba-tiba nekuk kembali. Dan Saroh ini terjatuh. Ini kakinya kembali lagi. Kaki yang masih memar, kaki yang di situ masih kesleo, ini kembali lagi posisi kaki. Ini sampai kayak gini loh. Tolong. Ini Saroh teriak-teriak. Saroh di sini teriak-teriak. Nggak ada yang dengar. Dan kebetulan memang Akong ini berada di rumah samping. Di rumah samping itu ada, memang di situ nggak tahu proyek apa yang bisnis apa yang sedang dijalani sama Akong. Akong nggak pernah cerita sama Saroh. Dan Oma sendiri sudah berangkat untuk olahraga biasa. Saroh kebingungan di sini. Tak lama kemudian Saroh ini mencoba bangkit. Tapi di sini Saroh kembali lagi. Dilihatin makhluk wanita cantik tadi, perempuan cantik tadi muncul di depan Saroh. Tiba-tiba langsung narik Saroh. Ini Saroh ini diajak main tapi caranya kasar. Ini seolah-olah mengatakan muka raut mukanya itu pengen ngajak berteman. Gak ada serem-seremnya, cantik sekali. Menggunakan gaun merah. Cantik sekali perempuan itu, tapi kukunya panjang. Atau entah itu yang dorong waktu ketika baju Saroh ini robek. Ini terus mengajak main Saroh di situ, muter-muter di situ. Saroh dibanting-banting hingga mengenai lemari, hingga mengenai jendela kaca. Sudah cukup. Allahu Akbar. Akhirnya, tak lama kemudian ini berhenti. Keadaan kembali normal lagi. Dan saat itu juga Saroh menghentikan aktivitasnya. Dan Saroh kembali masuk ke kamar. Setelah Saroh masuk ke kamar, akhirnya Saroh berpikiran untuk telepon kakaknya. Kak, iya? Kamu gimana kabarnya, Roh? Kak, kayaknya kok aku butuh kiai, Kak. Kiai gimana sih? Iya, kayaknya aku butuh kiai. Soalnya rumah yang aku jagain ini kayaknya gak beres, ada yang gak beres. Akhirnya kakaknya Saroh yang dititipin anak angkatnya Saroh, yang dititipin anak kandungnya Saroh, ini mencarikan seorang kiai. Ya bentar Roh, bentar nanti kiainya biar video call sama kamu. Dipanggilinlah kiai dan video call di situ.
Saat video call, ini kiainya langsung marahin Saroh. Kenapa kamu baru ngomong sekarang? Itu di belakang kamu, tepat di belakang kamu, di kamar kamu. Ini ada 3 makhluk. Padahal Saroh ini ngerasainnya kayak ada hanya 2 makhluk. Ini kiainya ngomong, ini ada 3 makhluk di belakang kamu. Kenapa kamu baru ngomong? Iya Pak Yai, tolongin saya Pak Yai, tolongin saya. Di situ terlihat, ini ada makhluk tinggi besar. Ini ada di belakang Saroh. Ini terdiam. Dan satunya lagi sama-sama tinggi besar, tapi perawakannya ini kayak manusia. Masih kayak wujudnya kayak manusia. Yang saya bilang tadi, ganteng, gagah, putih. Ini perawakannya kayak manusia, tapi di sini kayak nafsunya ini besar sekali. Kayak seolah-olah mau nerekam Saroh. Makhluk yang ada di belakang-belakang Saroh. Dan satu lagi, persis. Ini di belakang Saroh yang sering menghembuskan, yang tadi saya bilang sering hembuskan kayak nafas. Ini di belakang Saroh, di leher Saroh. Ini perempuan yang cantik tadi, ini tepat. Ini di belakang Saroh. Dan lagi megang pundaknya Saroh. Kayak ikut video call bareng Saroh. Saroh langsung di situ video call ini langsung ketakutan. Dan Pak Yai tadi membacakan doa, membacakan ayat-ayat suci. Dan tak lama kemudian, 3 makhluk itu tiba-tiba hilang lenyap. Tiba-tiba hilang. Sudah. Itu mereka sudah Bapak singkirkan. Dan pada hari itu juga akhirnya setelah diatasin sama Pak Yai, Saroh ini kayak dipagerin dari jarak jauh oleh Pak Yai tadi. Akhirnya Saroh ini telepon sama agensinya, minta pindah. Menceritakan kejadian ini sama agensinya. Untungnya memang Saroh ini tidak pernah bermasalah. Saroh ini orangnya baik. Dan agensinya Saroh pun baik, peduli sama Saroh. Akhirnya Saroh pun izin sama Akong dan Ama untuk pindah. Untungnya Akong dan Amah ini mengizinkan. Maafin saya kalau di sini saya ini selalu ngerepotin. Saya ini mau berobat kaki saya karena kaki saya ini belum sembuh sampai sekarang. Maafin saya. Dan akhirnya Saroh ini diperbolehkan untuk meninggalkan rumah itu. Akhirnya agensi Saroh ini mencarikan majikan baru yang dimana di situ aman. Tapi sebelum Saroh menempati tempat majikan barunya lagi, ini Saroh memastikan, telepon sama Pak Kiainya tadi, video call dan mengecek ke ruangan semua dicek, dan alhamdulillahnya aman. Itulah kisah dari Saroh, yang dimana berjuang untuk keluarganya. Ini ternyata saat dimajikan, ada makhluk-makhluk yang meneror Saroh. Tapi memang sampai sekarang kaki Saroh ini masih ngilu. Untungnya ini nggak bener-bener patah ya. Terima kasih buat Mbak Saroh, mudah-mudahan di tempat barunya Mbak Saroh ini dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mbak Saroh ini benar-benar aman, memastikan dirinya Mbak Saroh ini aman. Dan di sini ada edukasi baik, dimanapun kita mendapatkan majikan atau apa, rumah baru atau apa, tempat baru atau apa. Alangkah baiknya kita ini selalu meminta perlindungan terus-menerus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-menerus kita berdoa dimanapun kita berada. Dan satu lagi, kita tunjukin orang Indonesia ini santun. Orang Indonesia ini baik gitu. Kalau dapat majikan baik, alhamdulillah kita kembali baikin. Dan apapun itu ya, ketemu orang apapun itu, mau dia jahat, mau apa, mau segala macam, kalau bisa kita tetap balas baik, tunjukin kalau orang Indonesia ini baik. Dan buat teman-teman yang lain yang mau ngirim cerita seperti biasa, kalian bisa langsung follow Instagram saya @dodosinjo. Saya bakal follow back. Kalian bisa DM di Instagram saya atau kalian bisa ngirim di WA saya. 0858 704 3336 kalau nggak salah. Ya. Mulai saya hafal ini nomornya. Oke, di sini semuanya. Ada Instagram, ada WA di sini. Dan buat teman-teman yang belum kebalas SMS-nya, WA-nya, dan komentar-komentar yang di YouTube, mohon bersabar. Karena bener-bener ribuan. Bukan berarti saya malas balas, enggak. Saya pasti akan membalasnya. Karena kalian ini bener-bener energinya saya. Tanpa komentar-komentar dari kakak-kakakku semua yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, yang ada dimanapun kalian berada. Ini tanpa kalian, saya ini lemes banget mau cerita ini, kayak nggak seger gitu, nggak semangat gitu ya. Tapi kalau udah baca ribuan komentar, SMS masuk, WA masuk, di DM masuk, followers tambah banyak, saya follow back balik, ini saya jadi semangat untuk menceritakan kisah-kisah misteri kiriman dari kalian. Oke? Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo seperti biasa. Banyak rezeki melimpah. Amin ya Allah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Selalu diberi kesehatan. Dan salam buat keluarga kalian di rumah. Salam sayang dari saya Rian Agus Widodo. Mudah-mudahan
kita ini bisa berjumpa suatu ketika, kita berjumpa dengan suasana yang wow. Mudah-mudahan lekas berjumpa jadi enak ya. Wah, ini Kak Rian ya. Oh, ini kakak ini ya, kakak ini. Akhirnya kita saling kenal. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom. Boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif,